Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini Jumat yang penuh barokah, kita bisa bertemu kembali, bisa bermuajahah kembali, bisa saling silaturahmi, bisa kembali menyegarkan pikiran ya dari kepenatan seminggu dalam pekerja ataupun aktivitas lain. Selain kita bermujalasah, bermajlis ilmu, kita juga bisa memanfaatkan untuk menyambung tali silaturahmi di antara kita sebagai saudara sama muslim ataupun saudara sahabat setanah air. Kalau kata ada sebuah pepatah, liqaul ikhwan jalaul ahzan. Apa artinya, Pak? Liqaul ikhwan jalaul ahzan. Ini yang bahasa Arab, belajar bahasa Arab, coba artiin. Liqaul ikhwan jalaul ahzan. Apa itu artinya? Bertemu dengan saudara merupakan obat dari segala kesedihan. Nah, jadi insyaallah manjur ya ketemu dengan teman-teman semuanya, seakan-akan melupakan aktivitas ataupun kerjaan yang sudah seminggu, sepekan ataupun entah itu pekerjaan ataupun aktivitas lainnya. Alhamdulillah ala kulli hal. Kembali kita pada pembahasan yang sudah beberapa minggu yang lalu kita bahas. Pada pertemuan yang lalu kita bahas tentang sejarah tentang penyusunan Al-Quran atau pengumpulan Al-Quran, yang mana kita sudah bahas dua masa, yaitu pada zaman Rasulullah SAW dan yang kedua adalah pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan meneruskan dan kita akan masuk kepada masa di mana zaman Utsman radhiyallahu taala anhu dalam penyusunan Al-Qur'an. Di halaman 92 yang buku ini. Kalau yang di PDF nggak tahu nih. Halaman 92 ya. Di PDF halaman berapa sih? Jam'ul Quran bimakna nuskhihi fi ahdi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, itu judulnya. Baik, kita baca dan insyaallah akan ana ringkas untuk penjelasannya. Indama ittasa'at al-futuhat al-islamiyah intashara as-sahabah radhiyallahu anhum fil bilad al-maftuhah. Wa kana kullu sahabi yuqri'u bima sami'ahu min ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa fi ba'dihi ma lam yathbut fil 'aqdati al-akhirah. Wa kana ahlu Syam yaqra'una bi qira'ati Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Merojaah sebentar pada pertemuan yang lalu bahwa pada zaman Rasulullah SAW Al-Quran itu belum dibukukan ya. Sepakat ya Pak ya? Pada zaman Rasulullah SAW ada memang Rasulullah SAW memerintahkan pada sebagian para sahabatnya untuk menuliskan ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan media untuk penulisan pada waktu itu adalah di kulit pelepah kurma, kemudian di kulit hewan, ada juga yang menuliskan di atas batu, dan itu tersebar ya, belum terkumpul menjadi satu mushaf, tapi setiap sahabat itu menuliskan dan itu tersebar, belum ada yang mengumpulkan menjadi satu. Kemudian pada zaman Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dimulailah pengumpulan media-media tersebut, seperti sahabat A menuliskan ayat sekian sampai sekian, sahabat B menuliskan ayat sekian, dan itu dikumpulkan menjadi satu, menjadikan satu namanya mushaf. Dan istilah mushaf itu dimulai dari zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian masuk ke zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu.
negeri kaum muslimin itu semakin luas ya. Indama ittasa'at al-futuhat. Negeri kaum muslimin semakin luas, kemudian kaum muslimin juga semakin bertambah. Bahkan wilayah kaum muslimin sudah sampai kepada Syam, kepada Irak dan seterusnya. Dan masuk orang-orang itu masuk kepada Islam dari selain Arab, dari ghairul ajam, dari ghairul Arab, dari selain orang Arab yang tidak melafadzkan atau tidak berbicara dengan bahasa Arab. Kemudian wa kana kullu sahabi yaqra'u bima sami'ahu min ar-rasul, dan ketika itu setiap sahabat mengajarkan Al-Qur'an kepada yang lainnya dengan apa yang dia dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Kemudian ada sahabat yang dikirim ke Syam, ada sahabat yang dikirim ke Irak, dan mereka mengajarkan Al-Qur'an dengan apa yang mereka dengar dari Nabi SAW. Sebagaimana kita sebutkan di awal bab ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an 7 ahruf dengan 7 huruf ya. Kemudian Ahlus Syam mereka membaca dengan qiraahnya Ubay bin Ka'ab, sahabat Ubay bin Ka'ab. Kemudian Ahlul Irak, penduduk Irak, mereka membacanya dengan qiraah Abdullah bin Mas'ud. Dan ketika para tabi'in ini yang mereka belum pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW, mereka menganggapnya bahwa ini qiraah saya ini qiraah yang benar dan ente yang salah. Paham nggak? Misalkan si Auf dari Syam mendengar qiraahnya dari Ubay bin Ka'ab, dan si Fulan datang dari Irak, yang mana dia telah terbiasa dengan qiraahnya Abdullah bin Mas'ud. Dan ketika mereka bertemu, ini ada perbedaan. Kok qiraah ente beda dengan qiraah ana? Enggak tahu mereka sejarah Nabi ketika ayat ini turun, Allah turunkan dengan ahrufis sab'ah. Fayatuna bima lam yasma' ahlus Syam fayukaffiru ba'dhum ba'dha. Kemudian ketika mereka bertemu, bahkan sampai mereka mengkafirkan satu sama lain. Loh, kok Quran itu beda dari Quran ana yang ana baca gitu, sampai mereka mengkafirkan satu sama lain. Wa indama ittajaha jayshul muslimin li fathi Armeniyah wa Azerbaijan. Nah, ini sebabnya. Sebab Utsman radhiyallahu taala anhu kembali menyusun Al-Qur'an. Wa indama ittajaha jayshul muslimin li fathi Armeniyah wa Azerbaijan. Kemudian ketika kaum muslimin menyerang atau membuka Armenia dan Azerbaijan, Armenia dan sama Azerbaijan yang kemarin kita sempat viral. Armenia sama Azerbaijan, Pak, di mana itu? Yang jadi rebutan Rusia sama Ukraina ya. Ini dulu adalah wilayah kaum muslimin. Jadi setelah, bahkan di zaman Utsman bin Affan, Islam sudah sampai sana, sudah dibuka, dan itu menjadi negeri kaum muslimin. Ini penuh sejarah juga tempat ini. Jadi ketika pembukaan kota ataupun negeri Armenia sama Azerbaijan, kanal junud min ahli Irak wa ahli Syam. Pasukannya itu terdiri dari penduduk Syam dan penduduk Irak. Fakana syiqaq wa niza' yaqa'u bainahum. Kemudian muncullah perselisihan di antara mereka. Karena apa? Karena qiraah Quran mereka beda. Di sini muncul ikhtilaf ataupun niza'nya. Wara Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu ikhtilafahum fil qiraah. Kemudian sahabat Hudzaifah bin Yaman melihat perselisihan di antara mereka. Sahabat Hudzaifah bin Yaman. Wa ba'du dzalika masyubun bil lahan. Dan sebagian mereka qiraahnya itu bahkan menjerumus ke kesalahan, bukan sudah keluar koridor dari ahrufis sab'ah ini. Dan parahnya lagi, wa'tiqaduhu annaha shawab, dan mereka menganggapnya itu adalah benar dan hak, bahwa ini adalah Al-Qur'an yang mereka baca dari Rasulullah SAW. Hatta kaffara ba'dhum ba'dha, sampai mereka saling mengkafirkan satu sama lain. Fa'amsa hadha Hudzaifah. Kemudian Hudzaifah ini kaget, kok gini kan? Kemudian beliau berkata, wallahi la arkabanna ila amirul mu'minin.
demi Allah, aku akan melaporkan peristiwa ini kepada Amirul Mukminin Utsman bin Affan yang ketika itu di Madinah. Wa kana Utsman, di halaman selanjutnya, faqad ra'a nahwa hadha fil Madinah. Kemudian sahabat Utsman atau Khalifah Utsman radhiyallahu taala anhu melihat peristiwa semisal ini pun terjadi di Madinah. Jadi nggak cuma terjadi di ahlu Syam sama ahlu Irak, akan tetapi penduduk Madinah pun terjadi peristiwa seperti ini. Jadi ikhtilaf dalam qiraah mereka itu pun terjadi, dan itu di Madinah, apalagi di kawasan negara-negara yang baru ditaklukkan, dan sebagian mereka bukan orang Arab yang tidak bisa melafadzkan bukan bahasa Arab sebagai bahasa sehari-hari mereka. Kemudian pada paragraf selanjutnya, falamma jaa Hudzaifah ila Utsman radhiyallahu anhuma wa akhbara bima jara. Kemudian ketika Hudzaifah datang ke Madinah dan melaporkan apa yang dia lihat ketika pertempuran di Armenia sama Azerbaijan ini, di sini disebutkan kisah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari fi sahihihi, qissah dzalikal jam' fi hadits Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadisnya Ibnu Malik, Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala inna Hudzaifah bin Yaman qadima ala Utsman wa kanu yughazi ahli Syam fi fath Armenia wa Azerbaijan مع أهل العراق فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة فقال حذيفة لعثمان يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. Kisah ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Hudzaifah bin Yaman datang ke kota Madinah setelah peperangan Armenia sama Azerbaijan. Kemudian menceritakanlah apa yang beliau lihat kepada Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Kemudian beliau berkata kepada Utsman, ya Amirul Mukminin, ketahuilah ataupun adrik hadhil ummah qabla an yakhtalifu. Bahasanya peringatkan atau berikanlah solusi kepada umat ini qabla an yakhtalifu, sebelum mereka berpecah belah, sebelum kaum muslim ini berpecah belah fil kitab, dalam Al-Qur'an ini berpecah belah dalam qiraat Al-Qur'an, ikhtilaf al-yahudi wa nasara, sebagaimana perpecahannya Yahudi dan Nasara. Fa arsala ila Utsman ila Hafsah an arsili ilaina bis-suhuf. Kemudian Utsman radhiyallahu taala anhu memerintahkan untuk kepada Hafsah. Hafsah ini siapa? Hafsah bin Umar, anaknya Umar. Jadi ketika Abu Bakar radhiyallahu taala anhu berhasil mengumpulkan Al-Qur'an itu menjadi satu mushaf, itu disimpan. Kemudian diteruskan kepada khalifah setelahnya, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian Umar bin Khattab wafat, disimpan oleh anaknya Hafsah bin Umar. Kemudian Utsman ini memerintahkan kepada salah satu sahabatnya untuk mengambil mushaf ini untuk diambil dan dipegang oleh Utsman radhiyallahu taala anhu. Kemudian tarikh hadzal jam', kapan pengumpulan ini terjadi? Di zaman Utsman radhiyallahu taala anhu di tahun 24 Hijriah ataupun di awal tahun 25 Hijriah. Kemudian fikratul jam', ide dari pengumpulan ini tadi kisahnya sudah kita sebutkan, yaitu tentang di peristiwa penaklukan Armenia sama Azerbaijan, penduduk Irak sama penduduk Syam, mereka terjadi perselisihan pendapat dalam qiraah Al-Qur'an. Kemudian judul selanjutnya di buku ini adalah Al-Lajnatul Mukhtar. Di halaman selanjutnya, ikhtara Utsman radhiyallahu anhu arba'a li nusakhil masahif Kemudian panitia yang ditunjuk oleh Utsman radhiyallahu taala anhu untuk mengumpulkan lagi Al-Qur'an, yaitu yang pertama adalah Zaid bin Sabit. Ini ada 4 orang, ada 4 sahabat. Yang pertama adalah Zaid bin Sabit, yang kedua adalah Abdullah bin Zubair, yang ketiga adalah Sa'id bin As, yang keempat adalah Abdurrahman bin Al-Harith.
wa haula'i thalathah min Quraisy, dan 3 orang ini dari suku Quraisy. Faqad sa'ala Utsman radhiyallahu anhu as-sahabah. Kemudian Utsman radhiyallahu anhu bertanya kepada para sahabat, man aktaban nas? Aktaban, siapa orang yang paling pandai menulis ya? Maksudnya menulis dalam hal ini adalah menulis wahyu ataupun Al-Quran ketika zaman Rasulullah SAW. Kemudian para sahabat menjawab, Katibu Rasulullah SAW, yaitu katibnya Rasul SAW, yaitu siapa? Zaid bin Thabit. Kemudian Khalifah Utsman radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kembali, Fa'ayyun nasi a'rab? Siapa manusia yang paling a'rab, yang paling fasih ya, fasih dalam bahasa Arab. Wa fi riwayatin afsah, yang paling fasih, fusha dalam bahasa Arab. Qalu Sa'id bin Al-As, kemudian Sa'id bin As, kemudian qala Utsman falyumil Sa'id, kemudian yang menulis, yang disuruh menulis itu Sa'id. Wal yaktub Zaid, dan yang menulis Zaid. Kenapa dipilih 3 orang ini dari Quraisy? 3 orang dari Quraisy, satunya beda. Karena Nabi Muhammad dari Quraisy dan Al-Quran itu turun pada Nabi Muhammad SAW, dan bahasa Nabi Muhammad SAW adalah bahasa Quraisy atau lahjah Quraisy ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa kabilah, setiap kabilah pun mempunyai ini yang berbeda bahasa itu. Quraisy, Hudayl, Tamim, itu berbeda-beda bahasanya. Kemudian di halaman selanjutnya Pak, al-manhaj fi hadzal jama'. Manhaj Utsman dalam pengumpulan ini. Ba'da an ittafaqu Utsman ma'a as-sahabati radhiyallahu anhum ajma'in ala jam'il Qur'an ala harfin salaka manhajan fadidan wa tariqan saliman ajma'atil ummati ala salamatihi wa diqqatihi. Saya ringkas saja ya. Yang pertama adalah Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, beliau memulai dengan khutbahnya kepada kaum muslimin pada masa waktu itu. Ayuhan nas ahdukum binabiyyikum mundu 13 wa antum tantaruna fil qira'ah. Wahai sekalian manusia, wahai sekalian kaum muslimin, pada Nabi SAW, pada masa kehidupan Nabi SAW, kalian membaca Al-Quran dengan satu qira'ah ataupun tidak ada ikhtilaf di antara kalian. Kemudian dengan bahasa sederhananya, kok sekarang kalian saling mengklaim bahwa qiraah kalian itu benar dan qiraah yang lainnya salah. Qiraati Abdullah, qiraati Ubay bin Ka'ab. Mereka mengklaim satu sama lain, berkelompok-kelompok, tergantung ta'assub kepada gurunya. Padahal gurunya adalah sama-sama sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah wa arsala Utsman radhiyallahu anhu ila ummul mukminin. Kemudian manhaj yang kedua adalah Khalifah Utsman radhiyallahu anhu memerintahkan kepada Hafsah binti Umar untuk meminta mushaf yang diberikan oleh bapaknya ya, Umar bin Khattab, yang ditinggalkan oleh bapaknya Umar bin Khattab untuk melihat atau mereview apa yang dikumpulkan oleh Abu Bakar pada zaman ketika itu. Kemudian yang ketiga adalah manhaj yang ketiga adalah thumma dafa'a dzalika ila Zaid bin Thabit wal Quraisyiyin. Kemudian mushaf itu diberikan kepada 4 orang tadi, Zaid bin Thabit dan 4 orang Quraisy. Wa amarahum bi nusakh masahif minha. Kemudian Utsman radhiyallahu ta'ala anhu memerintahkan untuk menyalin ke beberapa masahif. Wa qala Utsman al-Quraisyiyin idza ikhtalaftum antum wa Zaid bin Thabit fi syai'in min al-Qur'an faktubuhu bi lisan Quraisy. Jika kalian berempat ini ada ikhtilaf dalam penulisan Al-Qur'an ini, faktubuhu bi lisan Quraisy, maka tulislah dengan lisan Quraisy, dengan bahasa Quraisy. Fa inna ma nazala bi lisanihim, karena Al-Qur'an turun dengan menyesuaikan dengan lisan mereka, lisan Quraisy. Kemudian yang keempat adalah idza tawafara fi ayatin aktsara min qira'ah tuktabul ayah khaliyah min ayyah.
min ayati alamah taqsirun nutqu biha. Kemudian jika ada salah satu ayat yang condong lebih dari satu qiraat, maka tulislah dengan tidak menyertakan titik-titiknya. Jadi zaman dulu Al-Quran itu tidak ada titik-titiknya. Jadi membedakan huruf ba, ta, sama ta itu nggak ada titiknya, Pak. Nanti kita belajar tentang sejarah penitikan bahasa Arab, itu masuknya kepada bahasa Arab. Bukan hanya Al-Quran, akan tetapi bahasa Arab dulu pun nggak ada titik-titiknya atau nuqtah ya. Apalagi harokat itu datang akhir lagi. Makanya ketika datang generasi selanjutnya dari para sahabat ataupun tabi'in, kalau para sahabat mereka dengar langsung dari Rasulullah SAW, yang muskilah ini yang belum pernah mendengar dari Rasulullah SAW langsung, tabi'in, atba'ut tabi'in, kemudian datang kemudian generasi selanjutnya. Jikalau Al-Quran ini ditulis dengan tidak ada titik-titik harokat, seenaknya saja nanti baca ya kan ya. Makanya ini salah satu ijtihad dari para ulama untuk memberikan titik dalam bahasa Arab dan terkhusus dalam Al-Quran. Contohnya di halaman di 96 ini ada contohnya, di ayat fatabayyanu itu bisa juga dibaca fatathabbatu. Jadi kalau ada papan tulis bisa itu. Fatabayyan itu tulisannya sama dengan fatathabbatu. Kalau tidak ada harokatnya. Kemudian nunshiruha itu sama dengan bacanya nunshizuha. Ini kan beda aja, kalau tidak ada titik-titiknya, kita bacanya bisa jadi beda satu sama lain. Kemudian langsung ke judul selanjutnya, Mazaya Jam'il Quran fi 'ahdi Utsman. Keistimewaan dari pengumpulan Al-Quran pada zaman Utsman radhiyallahu taala anhu. Yang pertama adalah kutibal Quran ala harfin wahid min al-ahruf as-sab'ah wa harfu Quraisy. Al-Quran Al-Karim ditulis dalam satu huruf, yaitu hurufnya Quraisy. Dan nanti pengertian huruf ini ada pembahasannya lagi di bab yang berbeda dari ini. Insyaallah kita akan bahas pengertian huruf apa, pengertian qiraah apa. Ini insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang lain باذنillah taala. Kemudian yang kedua adalah ihmalu ma nusikhat tilawatuhu. Membiarkan atau tidak menuliskan ayat-ayat yang telah dinusikh atau dihapus. Jadi yang ditulis adalah ayat-ayat yang masih dibaca ataupun ditetapkan ma thabata min Rasulillah SAW, yang sabit dari Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga adalah al-iktisar ala ma thabata fil 'asril akhir wa ihmalu ma 'adaha. Mencukupkan dari apa yang telah sabit di fase terakhir dari kehidupan Nabi SAW dan tidak menuliskan apa yang selainnya. Kemudian yang keempat adalah al-iktisar 'ala al-qira'at ats-tsabitah al-ma'rufah 'ani Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ilgha'u ma lam yathbut. Mencukupkan penulisan ini dari qiraah yang tsabit, yang ma'ruf dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak menuliskan apa yang tidak tsabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima adalah, ini adalah salah satu yang poin penting dari fase Utsman radhiyallahu taala anhu, adalah kana murattab al-ayat was-suwar 'ala al-wajh al-ma'ruf al-an. Pada zaman Utsman radhiyallahu taala anhu adalah pengumpulan Al-Quran ini sesuai dengan tartib ayat dan surat, sebagaimana yang kita baca saat ini. Itu zaman Utsman radhiyallahu taala anhu sudah ditertibkan. Kemudian al-furuqu baina jam'il Abi Bakar wa jam'il Utsman. Perbedaan pengumpulan Al-Quran pada zaman Abu Bakar dan zaman Utsman. Di halaman selanjutnya, di halaman 100. Ini kesimpulannya, khulasahnya. Yang pertama adalah
anna al-ba'ith li jam'il Qur'an fi ahdi Abi Bakar radhiyallahu anhu khasyata an yadhhab. Perbedaan yang pertama dari zaman Abu Bakar dan zaman Utsman radhiyallahu taala anhu adalah sebabnya. Masih ingat apa sebabnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mengumpulkan Al-Qur'an? Sebabnya apa, Pak? Banyak kufat yang meninggal dalam peperangan Yamamah di sini ya, di kota Riyadh. Peperangan yang Yamamah yang memerangi kaum murtadin dari Musailamah al-Kadzdzab. Itu banyak para sahabat, para penghafal Al-Qur'an yang terbunuh. Makanya sahabat radhiyallahu taala anhum Abu Bakar itu takut akan hilangnya Al-Qur'an juga dari kematian para sahabat. Itu sebab ketika pengumpulan zaman Abu Bakar. Kemudian pada zaman Utsman adalah apa sebabnya? Tadi apa? Ikhtilaf. Iya, menghilangkan perselisihan di kaum muslimin. Kemudian yang kedua adalah anna jama' Abi Bakar radhiyallahu anhu yashmul ma baqiya min al-ahruf as-sab'ah. Kemudian pada zaman Abu Bakar radhiyallahu taala anhu pengumpulan ini masih meliputi ahruf as-sab'ah, 7 huruf yang Allah turunkan ketika waktu itu. Kemudian pada zaman Utsman radhiyallahu taala anhu karena ingin menyudahi perselisihan dari kaum muslimin, maka Utsman menyatukan dengan 1 huruf saja. Apakah huruf selain itu masih ada sampai sekarang, Pak? Ada. Nanti kita belajar tentang sejarahnya qiraat. Qiraat sab'ah, qiraat asyrah itu. Qiraat sab'ah sama ahruf sab'ah itu sama atau beda, Pak? Beda ya. Ahruf sab'ah itu sudah dari zaman Rasulullah SAW, sedangkan qiraat sab'ah itu baru-baru ini. Kemudian yang ketiga adalah perbedaan yang ketiga, anna Abu Bakar radhiyallahu anhu lam yalzam an-nas bi ittiba'il mushaf alladhi katabahu. Kemudian pada zaman Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, beliau belum mewajibkan kepada kaum muslimin untuk ittiba' dengan mushaf yang beliau tulis atau yang beliau kumpulkan. Kemudian perbedaannya pada zaman Utsman radhiyallahu anhu fa'alzamahum bittiba'i bimishwar sahabati wa ijma'ihim. Kemudian pada zaman Utsman radhiyallahu taala anhu melazimkan untuk menjadikan mushaf ini satu rujukan dengan apa yang telah kumpulkan oleh Utsman dan para sahabatnya. Kemudian yang perbedaan yang keempat adalah anna jama' Abi Bakar radhiyallahu anhu kana murattab al-ayat wa fi tartib as-suwar khilaf. Kemudian pada zaman pengumpulan pada zaman Abu Bakar itu murattabul ayat sesuai dengan ayat, akan tetapi suratnya belum tertib seperti saat zaman Utsman radhiyallahu anhu dan zaman sekarang. Kemudian perbedaan yang kelima, anal jama' fi ahdi Abi Bakar bima'na al-jam'i fi mushafin wahid wa amma al-jama' fi ahdi Utsman fa bima'na nusakhihi fi masahifin muta'addidah. Pada zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu makna jama' adalah mengumpulkan menjadi satu mushaf, akan tapi di zaman Utsman menyalinnya kepada beberapa mushaf yang akan nantinya dikirimkan ke negeri-negeri kaum muslimin. Kemudian infadul masahif, pendistribusian mushaf-mushaf ini untuk disebarluaskan ke negeri kaum muslimin. Ba'da an tammatil lajnah nusakhil masahif anfada Utsman ila afaqil Islam bi nusakhin minha. Kemudian setelah selesai panitia pengumpulan ini, kemudian disalin ke beberapa masahif. Kemudian Utsman memerintahkan untuk mengirimkan mushaf ini ke biladul muslimin, ke negeri-negeri kaum muslimin yang telah ditaklukkan dan semakin luas ya. Fa'amara Zaid bin Thabit an yuqri bil Madani, kemudian memerintahkan Zaid bin Thabit untuk membacakannya di kota Madinah. Kemudian Abdullah bin Sa'ib di Mekkah, kemudian Mughirah di Syam, dan sahabat lainnya di penjuru dunia pada waktu itu ya. Kemudian mauqifus sahabah, ini pendapat sahabat
dalam pengumpulan ini, apakah ada sahabat yang tidak setuju dengan pengumpulan Utsman ini? Ijma mereka setuju karena melihat kemaslahatan pengumpulan Utsman ini. Langsung saja ke halaman 104. Kemudian jumlah, berapa jumlah cetakan yang bukan cetakan, kalau cetakan sekarang ya, berapa jumlah mushaf yang tulis ataupun yang disalin oleh Utsman radhiyallahu taala anhu? Qila innaha arba'ah. Ada beberapa pendapat di sini, ada yang bilang 4, ada yang bilang 5 juga, ada yang bilang 7 mushaf ya pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dan yang 7 ini disebarkan ke berbagai penjuru negeri kaum muslimin. Kemudian khabar halil mushaf, apa kabar dengan masahif ini? Apakah ada sampai sekarang? Ada di mana? Di Turki. Iya, di sini disebutkan ya, banyak pembahasannya. Ada beberapa ulama setelahnya yang hidup di abad ke-7, ada abad ke-8 itu, mereka ada yang menjumpainya di Syam, ada yang menjumpai di Damaskus. Itu mereka menjumpai mushaf yang disalin oleh Utsman bin Affan. Kemudian terjadilah peristiwa, kemudian penjarahan, kemudian negeri kaum muslimin dikalahkan. Itu banyak kabarnya juga yang mushaf itu hilang juga. Akan tapi salah satu yang mungkin masyhur pendapatnya adalah yang masih tersisa, yang sekarang disimpan di Turki ya. Ada kemarin saya mengunjungi Mathaf Watani, museum nasional di sini, ada juga manuskripnya, manuskrip mushaf yang ada di Turki, itu ada di sini di Riyadh. Ntar saya ada fotonya juga, ntar saya kirimkan. Kemudian itu ringkasan ataupun sejarah dari pengumpulan Al-Quran pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian satu bab lagi untuk menghabiskan tentang bab jam'ah ini adalah jam'uhu bimakna tasjilan sautiyan. Rekaman Al-Quran. Ini tentang sejarahnya, sejarah rekaman Al-Quran. Minal ma'lum anna litilawati ahkaman yanbaghi an ya'khudha biha jaril Qur'anil Karim kal qalqalati wal rum. Sebagaimana kita ketahui bahwa membaca Al-Quran itu ada hukum-hukumnya, hukum tajwidnya. Jadi berbeda dengan kita membaca bahasa Arab secara umum. Adapun Al-Quran itu ada hukum-hukumnya, ada hukum tajwid, ada hukum mad, ada hukum qalqalah, dan hukum-hukum tafkhim, tarqiq, dan hukum-hukum lainnya. Bagaimana kaum muslimin mendapatkan ataupun mempelajari hukum ini adalah dengan talaqi, dengan musyafahah min ulama al-qiraat. Kaum muslimin mendapatkan ilmu ini dengan duduk langsung di hadapan gurunya. Nggak bisa cuma baca ya, walaupun dia mahir bahasa Arab, disodorin Al-Quran, kemudian lancar baca Al-Qurannya, enggak. Akan tapi dengan musyafahah. Labudda minat talaqi, harus dengan talaqi. Kemudian di sini ada ta'rif mushaf murattal. Kita mendengarnya atau maksudnya dengan mushaf murattal ya. Sejarahnya mushaf murattal ini berawal dari tahun 1378 Hijriyah di Mesir. Wa tammatil muwafaqah alaihi wa wudi'atis syurutil muwasafat. Kemudian ini adalah salah satu ijtihad dari para ulama untuk menjaga mushaf ini. Jadi pada zaman Utsman radhiyallahu taala anhu, ijtihadnya adalah mengumpulkan Al-Quran. Kemudian ijtihad dari para ulama mu'asirin atau ulama modern adalah merekamnya dengan suara. Ini adalah salah satu bentuk ijtihad untuk menjaga Al-Quran. Kemudian di sini juga disebutkan ulama-ulama yang pertama merekam suaranya atau merekamkan Al-Quran. Di sini ada Syekh Mahmud Khalil Al-Hasri. Kemudian ada ulama dari Mesir yang lainnya. Ada Syekh Mustafa, ada Syekh Abdul Fattah, dan ulama yang lainnya. Kemudian tak ketinggalan Mujamma' Malik Fahad yang pernah kita dengar, yang berada di Madinah. Itu juga
salah satu bentuk ijtihad dalam menjaga Al-Quran adalah mencetaknya dalam bentuk mushaf ya. Nah, ini adalah salah satu contoh percetakan dalam masa modern kita pada saat ini. Di sini disebutkan juga sejarahnya. Waqad atlaqat hukumatul Mamlakah Arabiyah Saudiyah al-haja al-masa lil inayati bi tab'atil mushaf wa tasjilah. Kemudian tak kalah semangatnya kerajaan Arab Saudi juga mendirikan Mujamma' Al-Malik Fahd untuk mencetak Al-Quran dan menyebarkannya ke seluruh penjuru dunia. Kemudian tujuan-tujuan dari didirikannya Mujamma' Al-Malik Fahd ada beberapa, adalah tibaatil mushaf, yang pertama adalah mencetak Al-Quran, yang kedua adalah terjemah Al-Quran ya, itu juga ada di percetakan Mujamma' Al-Malik Fahd, dan di sini disebutkan sudah diterjemahkan ke 74 bahasa. Kemudian tasjil Al-Quranul Karim, rekaman Al-Quran. Kemarin ada khabar bahwa rekaman terakhir dari Syekh Sudes sudah selesai. Jadi rekaman terbaru dari Syekh Sudes sudah selesai dan sedikit lagi akan didistribusikan. Thayyib, mungkin itu saja pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga apa yang kita bahas menjadi ilmu yang barokah dan manfaat untuk kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.